Saya ingin langsung ke Prof. Burhanuddin, tadi sempat terputus. Prof. Burhan, kalau kita bicara masalah hitung-hitungan matematika elektoral ini akan seperti apa kalau kita lihat komunikasi kan berjalan dinamis. Ada kemungkinan wacana PDIP mengusung Anies Baswedan. Jika kemudian PDIP bergabung ke kubu Anies, nih matematika elektoralnya bagaimana? Apakah memang justru menguntungkan atau justru ada pemilih-pemilih setia yang mundur akibat ada perbedaan ideologi selama ini? Ya, memang kalau kita lihat PD Perjuangan sekarang, itu call tertingginya mengajukan calon gubernur dari kader mereka sendiri. Tetapi survei-survei menunjukkan kader-kader atau nama yang dimention oleh PD Perjuangan sejauh ini belum punya daya dongkrak elektoral yang kompetitif. Jadi ini yang membuat PD Perjuangan pada akhirnya juga realistis. Beberapa di antara elit mereka mengatakan Anies Baswedan masuk dalam kantong mereka juga untuk dilirik atau dipertimbangkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, pertanyaan utama yang Alfa tadi sampaikan adalah apakah PD Perjuangan jika mengusung Anies itu senyawanya negatif atau positif? Karena bagaimanapun terlalu banyak perbedaan ideologis selama ini yang membuat kemungkinan perpaduan keduanya akan melahirkan senyawa negatif itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Nah, tetapi lagi-lagi PD Perjuangan masih punya waktu kurang lebih sekitar 1 bulan untuk menentukan langkah akhir sebelum pendaftaran. Nah, kalau kita melihat peta hari ini, memang Anies secara elektoral membutuhkan tambahan suara terutama dari basis PD Perjuangan, dari kelompok nasionalis dan non-muslim. Karena Anies Baswedan mengalami kekurangan dukungan cukup besar di basis-basis PD Perjuangan di Jakarta. Seperti di Jakarta Barat maupun Jakarta Utara. Tetapi lagi-lagi secara empirik perlu diuji. Apakah perpaduan ini akan menimbulkan tambahan suara buat Anies, ataukah justru senyawanya negatif. Dan yang kedua, nah ini yang penting juga untuk ditanyakan kepada Mas Seno ataupun Mas Riza Patria atau pada Anies Baswedan, apakah dukungan PD Perjuangan itu mensyaratkan kader PD Perjuangan untuk dipinang sebagai cawagup Anies? Itu juga pertanyaan penting, karena PKS sejauh ini sudah memutuskan untuk menjodohkan Anies dengan Sohibul Iman. Nah, apakah PD Perjuangan ikhlas memberikan dukungan tanpa meminta syarat cawagup? Ini kan hal yang sampai sekarang belum tuntas, terutama di tingkat elit partai-partai dalam konteks pencalonan di Jakarta. Baik, Prof. Burhan. Saya mau ke Bang Billy dulu. Bang Billy David sudah hadir pagi hari ini, juru bicara dari Anies Baswedan. Selamat pagi, Bang Billy. Pagi. Ini berbicara mengenai, anggaplah proposal untuk pertemuan antara Anies dan juga Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini sebenarnya banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya tujuannya apa sih? Niatnya apa sih? Apakah juga tujuannya ada ujung-ujungnya meminta restu dari presiden terpilih dan juga mendulang suara nantinya mendapat dukungan atau gimana? Ya, tentu yang perlu diingat adalah pesan persatuan tentu ya. Bagaimana ketika pasca Pilpres mungkin belum pernah punya kesempatan, bahkan kalau ditarik mundur lagi setelah Pak Anies selesai menjabat di DKI Jakarta pun mungkin secara personal belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Prabowo. Jadi selain pesan persatuan tentu kita berbicara tentang silaturahmi. Dan tentu ketika pesan itu ditampilkan, simbol itu ditampilkan kepada publik, tentu kita berharap bahwa dengan kedua tokoh ini bertemu bisa meminimalisir polarisasi mungkin dan yang kedua kita juga ingin menyambut pilkada dengan hangat. Bagaimana calon kepala daerah bertemu dengan pemimpin nasional yang sudah terpilih dalam hal ini Pak Prabowo. Sehingga ketika dua orang ini bertemu dan tentu kami dari pihak Pak Anies Baswedan dan juga mendengar ya sambutan baik dari pihak Gerindra yang disampaikan oleh Bang Habib juga tentu ini yang sebuah hal yang positif. Dan saya rasa juga dalam waktu dekat hal itu bisa terwujud dan kalau itu bisa terwujud tentu akan menjadi. Tapi agendanya apa sih Bang? Apa yang kira-kira dibahas, boleh di-spill nggak? Soalnya kan nggak mungkin dong dua tokoh bangsa bertemu nggak bahas hal-hal yang cukup krusial di situ. Iya, kalau agenda politik pasti akan dibahas, terutama tentang Pilkada Jakarta ya. Tapi tentu tadi itu pesan yang persatuan silaturahmi itu akan jadi lebih penting ya. Bagaimana mungkin selama ini informasi simpang siur, bagaimana hubungan keduanya retak, itu mungkin bisa diperbaiki dari situ. Dan tentu kalau kita ingat lagi kan sebenarnya hubungan Pak Prabowo dan Pak Anies ini
baik-baik saja, dan justru dari 2017 saya bisa katakan hubungan yang harmonis karena mereka keduanya saling berkomunikasi intens, dan saya rasa juga di jalur-jalur personal hubungan itu tetap terjalin dengan baik, terutama Yang saya dengan tangkap elit-elit berarti di Partai Gerindra. sejauh ini tidak ada embel-embel akan meminta dukungan atau meminta restu dari Pak Prabowo, hanya sebatas persatuan saja. Tapi yang kalau kita dengar dari Bang Rizal tadi sebelum Mas Billy datang, permohonannya belum ada tuh yang sampai ke Gerindra, kita belum terima, gimana mau membuka pintu, memohonnya belum gitu. Ya, berarti kan permohonannya ini mungkin masuk lewat pintu yang berbeda mungkin ya, bisa kita artikan. Dan juga dengan dinamika politik, apalagi PKB dan PKS yang sudah menyatakan sikap, tentu kan juga akan menjadi pembahasan pastinya ya. Apalagi juga kalau ketemu Pak Prabowo pasti tentu akan berbicara tentang bagaimana kemungkinan arah dukungan Gerindra ke Pilkada Jakarta. Baik, saya ingin kembali ke Bang Riza kalau begitu. Ini sudah ada keinginan yang mulia sebenarnya ingin mempertemukan dua tokoh agar simbol dua tokoh ini yang kemarin diasumsikan ada hubungan retak bisa kembali pulih lah. Ini tanggapannya gimana? Dari Pak Prabowo sebenarnya seperti apa sih? Ya sekali lagi tadi kan sampaikan Pak Sekjen belum tahu, belum mendengar keinginan. Saya juga pribadi belum tahu, belum mendengar. Tuh Mas Billy. Namun demikian ya sekali lagi Pak Prabowo ini sejak dulu adalah seseorang yang selalu membangun komunikasi dengan siapa saja. Dan selalu ingin dekat dengan semua. Apalagi beliau ini kan di tentara tuh kalau jadi komandan tuh selalu ingin dekat dengan prajurit ya, mengayomi, melindungi ya, mengajar pada prajurit bersama-sama. Jadi sudah lingkungannya sudah demikian. Kami di Gerindra yang muda-muda juga selalu diberikan nasihat, arahan, dibimbing, ya, dilatih, dididik. Jadi karakter beliau seperti itu ya, di lingkungan dimanapun dia sampai hari ini juga tidak pernah berubah. Di politik terlebih lagi, di politik beliau tahu betul, di politik itu sangat sensitif ya. Maka beliau selalu ingin menjadi seseorang atau tokoh yang menjadi bagian penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Karena di politik sensitif, jadi beliau selalu inisiatif dengan siapa saja, tidak hanya dengan Mas Anies, dengan semua tokoh. Bahkan tadi saya sampaikan di banyak kesempatan disampaikan sebelum ya Pilpres, setelah juga Pilpres, terus saja menyampaikan di berbagai publik pentingnya persatuan dan kesatuan, mengajak semua partai berkoalisi, membangun bangsa negara untuk kepentingan rakyat. Jadi itu selalu disampaikan, tidak pernah berhenti hingga hari ini dan ke depan. Terlebih beliau sekarang sudah menjadi presiden terpilih. Baik. Tentu penting bagi Pak Prabowo persatuan kesatuan bangsa Indonesia ke depan. Nanti saya mau ke Prof. Burhan, kalau melihat penting nggak sih pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan, melihat Anies Baswedan ini kan memang cukup cair ya 2017, sempat didukung juga oleh Gerindra dan juga PKS, nampaknya ruang komunikasi ini nggak sulit. Tapi kalau melihat apakah juga harus ada approval dari pihak-pihak lain agar pertemuan ini dapat jadi nih begitu nantinya. Kita akan mendengar tanggapan dari Prof. Burhan seperti apa saat lagi tetap bersama kami.